Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya, pertolongan serta karunia-Nya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang al-manhaj wal ittiba. Bagaimana manhajnya, metode atau cara beragamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam masalah al-aqidah. Dan bagaimana ittiba'nya para salafus saleh, Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-salafiyin terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam masalah al-aqidah, terutama juga dalam masalah tauhid asma wa sifat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa manhaj istidlal ahlil bid'ah, cara berdalilnya ahlil bid'ah, yaitu utama dalam masalah al-aqidah, ya, dari ucapan Syekh Abdullah Al-Ubailan hafidhallahu ta'ala, ketika beliau mensyarah atau dalam syarah singkatnya terhadap Syarhus Sunnah Imam Barbahari rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan ada 11 poin cara berdalilnya ahlil bid'ah, ya. Kalau kita mau ulang lagi, yang pertama, mereka tidak mencukupkan diri dengan dalil-dalil syariat Al-Quran dan Sunnah dalam masalah akidah. Ya, mereka memakai dalil akal, ya, dalam artian mereka lebih mengutamakan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada sebagian mereka berdalil dengan perasaan, ada berdalil dengan mimpi, dan lain sebagainya. Intinya, mereka tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai dalil dalam agama ini, dalam berakidah. Bahkan, apa yang bertentangan dengan akal mereka, logika atau perasaan mereka ditolak meskipun dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mereka tidak mempraktekkan cara berdalil, ya, ala ahli sunnah wal jamaah yang asli. Ya, mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat. Mereka mengambil ayat-ayat atau dalil-dalil yang umum, sedangkan ada yang khusus tidak mereka ambil, ya, dan lain sebagainya.
Mereka mengambil misalnya ayat tentang al-wa'id, ancaman, tidak memakai yang al-wa'ad, harapan. Ya, sekali lagi ini sudah kita jelaskan pada waktu yang lalu. Mereka yang ketiga tidak berpegang dengan tafsirnya para sahabat Rasul, para sahabat as-salafus saleh, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Contoh masalah ayat Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kelompok khawarij atau teroris, mereka mentafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan doktrin tokoh-tokoh mereka. Tidak memakai tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan kufrun la yang kulu anil millah. Tidak memakai tafsir kalangan tabi'in atau bin Abi Rabah yang mengatakan kufur di situ artinya kufrun na kufir, kufrun duna kufrin, kufur kecil. Ya. Atau ahlul kalam tidak memakai tafsir para ulama tabi'in tentang Ar-Rahman al-Asistawa. Abul Aliyah dari kalangan tabi'in mentafsirkan istawa artinya irtafa, Allah itu tinggi di atas arsy. Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas dari kalangan tabi'in, mentafsirkan istawa dengan ala, Allah tinggi di atas arsy. Ini oleh ahlul kalam tidak dipakai. Ini sekali lagi cara berdalilnya ahlul bid'ah, tidak kembali kepada tafsir atau penafsiran para as-salafu as-saleh. Dan ini salah satu sebab perpecahan umat, kesesatan yang ada di tengah-tengah umat, karena mereka tidak kembali kepada tafsir para as-salafus saleh. Meskipun hanya propaganda mereka, katanya ikut salaf, namun pada hakikatnya mereka jauh dari pemahaman salafu as-saleh. Makanya dakwah salafiyah senantiasa menyeru umat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafu as-saleh. Kemudian yang keempat, mereka yarudun ma la yuwafiq usulahum wa awahum min nususis syara'. Ya. Mereka mengembalikan nas-nas syariat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Syariat yang disuruh ikut mereka, hawa nafsu mereka, ikut akal mereka. Bukan akal mereka yang ikut syariat Allah, dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau mereka memakai ayat, memakai hadis, itu hanya sekedar sampingan saja. Ya, intinya apa yang sudah menjadi keyakinan mereka itu adalah pedoman mereka. Ya. Ini bedanya Ahlussunnah dengan Al-Bidah. Ahlussunnah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan utama. Semuanya fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ilallahi war rasul. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Al-Bidah, mereka berpatokan dengan doktrin tokoh-tokoh mereka, kemudian mencoba mencari-cari dalil dari ayat atau hadis yang cocok atau yang kelihatan cocok dengan mereka, kemudian mereka pegang. Ya. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebetulnya sebagai sampingan saja. Yang utama adalah istilahnya ADART-nya mereka, hawa nafsu mereka. Kemudian yang kelima, ya'tamiduna ta'wil fil aqidah. Mereka suka mentakwil, dalam artian mentakwil, mentafsirkan ayat-ayat terutama tentang nama dan sifat Allah atau hadis-hadis tentang sifat Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka, ditakwil-takwilkan kesana kemari sesuai dengan akal pikiran mereka. Istawa ditafsirkan istaula, padahal tidak ada satu seorang sahabat pun mentafsirkan istawa dengan istaula. Tidak ada seorang tabi'in mentafsirkan istawa dengan istaula. Bahkan kata para ulama, tidak ada dalam bahasa Arab yang asli tafsir istawa dengan istaula. Bahkan Ibnul Arabi, pakar bahasa Arab pada waktu itu, ketika ditanya apakah istawa ada yang bermakna istawa al-istaula, beliau mengatakan lan ajid, tidak aku temukan sama sekali istawa bermakna istaula. Itu ahlu takwil, ahlul bid'ah itu ahlu takwil, suka mentakwilkan, mentahrif, menyelewengkan makna ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah kepada makna yang sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang Rasul kehendaki.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang Allah kabarkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'ana Rasulillah ala muradi Rasulillah. Kata Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah, kepada Rasulullah dan beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ini kehendak Allah, kehendak Rasul lewat penafsiran para sahabat Rasul SAW, para tabi'in yang mereka langsung belajar Al-Quran dan Sunnah dari sumbernya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, yufassirun nasus syara' bi ahwaihim. Mereka mentafsirkan nas-nas syariat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fala ya'tamiduna tafsira ba'diya bi ba'din wa la ya'tamiduna ma'anil lugha. Mereka tidak berpegang dengan penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ucapan para sahabat. Makanya di antara metode tafsir Ahlussunnah wal Jamaah yang asli yaitu mentafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ucapan para sahabat, ayat dengan ucapan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian yang terakhir baru dengan bahasa. Artinya ini metode Ahlussunnah dalam tafsir Al-Qur'an. Kemudian yang ketujuh, yakhuduna fi ma nahallahu anhu min nususil qadar was sifat was sam'iyat. Mereka berlebihan, ekstrim dalam mendalami ayat-ayat nas-nas tentang takdir, tentang masalah sifat Allah. Dengan at-takyif misalnya, membagaimanakan sifat Allah. Bagaimana wajah Allah, tangan Allah. Ini sekali lagi yang terlarang dalam syariat Islam. Dalam masalah sifat tidak boleh kita bertanya tentang kaif. Kata Imam Malik, al-kaifu majhul. Bagaimana sifat-sifat Allah, hakikatnya tidak diketahui. Demikian pula dalam masa takdir dilarang bertanya mengapa, kenapa Allah berbuat demikian. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh Allah ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, ya'tamiduna al-alfat al-bid'iyah. Mereka suka memakai lafaz-lafaz yang bid'ah. Yang di situ ada unsur hak dan batil. Terkadang ada unsur hak dan batil. Di antaranya masalah sifat Allah. Mereka menggunakan kata-kata al-jism. Allah berjisim atau tidak. Ini anggota tubuh atau tidak. Dan seterusnya. Lafaz-lafaz yang apa? Mujmal yang global. Ada unsur hak dan batil. Dan kaidah Ahlussunnah mengatakan lafaz-lafaz yang mujmal tersebut itu kita perinci lagi. Apa maksud Anda mengatakan anggota tubuh? Misalnya mereka menolak Allah punya wajah dengan alasan itu anggota tubuh. Nanti akan menyerupai makhluk misalnya. Kita katakan bahwasanya lafaz al-jarihah anggota tubuh tidak ada dalam syariat Islam. Nggak ada dalam nas ayat ataupun dari Rasulullah SAW. Kalau yang Anda maksud dengan wajah, itu wajah yang sama dengan makhluk, kita menolak. Kita mengatakan Allah punya wajah yang sesuai dengan kebesaran kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah punya sifat kehidupan, sifat al-irada, kehendak yang tidak sama dengan makhluk, maka demikian pula semua sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Al-kalam fi sifat kal-kalam fi dzat. Pembahasan masalah sifat Allah sama dengan pembahasan masalah zat. Kalau Anda menetapkan Allah punya zat yang tidak sama dengan makhluk, maka demikian pula dengan sifat. Tetapkan Allah punya sifat namun nggak sama dengan makhluk, selesai masalah. Pembahasan tentang sebagian sifat Allah sama dengan sebagian sifat yang lain. Kalau Anda menetapkan Allah punya sifat kehidupan, sifat al-irada, al-qudrah, sifat al-ilmu, asam wal basar, maka tetapkan pula sifat tangan bagi Allah, sifat wajah bagi Allah. Karena sama-sama Allah tetapkan. Jangan pelin-plan menetapkan hanya sebagian sifat, menolak sebagian yang lainnya. Memang inilah ciri ahli bid'ah. Mereka ini mutanaqidun, mudabdabun, pelin-plan. Tidak konsisten menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian yang lain. Ahlussunnah konsisten istiqamah, menetapkan semua sifat yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut, entah dalam ayat atau dalam hadis yang as-sahihah. Kemudian
sudah kita bahas juga masalah langit itu kiblat doa. Kita bantah dengan membawakan ucapan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Kemudian yang ke-9, ini pembahasan kita hari ini, yaqumu manhajum alal mira' wal khusumat wal jidal bil batil. Manhaj mereka berdiri di atas al-mira' wal khusumat wal jidal bil batil, debat kusir, ataupun mereka mendebat ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sami'na wa saddaqna terhadap kabar berita yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya mereka ini ahlu ngeyel istilahnya. Ahlul bidah itu ahlu ngeyel. Tidak sami'na wa saddaqna. Dan Al-Mu'allif, penulis kitab Al-Iban As-Sughra, sudah kita bacakan dalil tentang hal ini. Poin yang ke-33, kemarin sudah kita baca, namun tidak apa-apa kita baca lagi. Poin ke-33 halaman 35, Imam Ibnu Battah Al-Ukbai rahimahullah membawakan sabda Rasul SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadala. Tidaklah sekelompok orang tersesat setelah mendapatkan petunjuk kecuali mereka ini ahli debat. Debat di sini dalam artian debat kusir, mendebat ayat-ayat Al-Qur'an, mendebat ayat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa qara'a, kemudian Rasul membawakan ayat surat Az-Zukhruf ayat 58, ma darabuhu laka illa jadala. Tidaklah mereka, yaitu orang-orang kafir, orang musyrikin, membuat perumpamaan bagi engkau Nabi Muhammad kecuali untuk mendebat, illa jadala. Mereka tidak sami'na wa ta'na, tidak sami'na wa saddaqna, balhum qaumun khasimun. Mereka adalah orang-orang yang istilahnya ngeyel, keras kepala, suka mendebat nas-nas yang sudah jelas, hadis-hadis yang terang benderang. Ini yang dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbai, dan hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dengan derajat hasan, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Kita mau ingin baca sejenak syarah dari hadis ini dari kitab At-Tuhfatul Ahwadhi. Ini kitab Syarah Sunan At-Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadhi bi Syarhi Jami' At-Tirmidzi, karangan Al-Mubarakfuri yang meninggal tahun 1353 Hijriah. Ketika beliau membawakan hadis tadi, beliau mensyarah dengan mengatakan wal makna makana dhalalatuhum wa wuqu'um fil kufri illa bisababil jidal. Makna hadis tadi, tidaklah mereka itu tersesat, tidaklah mereka itu jatuh ke dalam kekafiran kecuali karena sebab al-jidal, debat kusir, mendebat ayat, mendebat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya ngeyel, tidak sami'na wa saddaqna. Wa huwal khusumatu bil batil. Makna debat tadi yaitu berdebat dengan kebatilan untuk menampakkan kebatilan, memenangkan kebatilan. Ma'an nabiyihim, yaitu utama mereka mendebat nabi mereka. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ayat tadi surat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf ayat 58 ini sebetulnya berkaitan dengan orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu, yang mereka mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW membawakan ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dan yang kalian sembah selain Allah itu akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Mereka mendebat, terutama orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara mereka mendebat, bagaimana engkau menyamakan Nabi Isa dengan berhala. Maksud mereka, Nabi Isa masa dijadikan bahan bakar di api neraka. Naudzubillah min dzalik. Artinya boleh menyembah Nabi Isa. Itu intinya, itu syubhat mereka. Mereka apa? Tetap mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang dimaksud dengan
Ya. Antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, ya, itu yang dimaksud adalah berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin jahiliyah. Namun itulah sekali lagi mereka ini orang-orang yang ngeyel. Dan ini yang diwarisi oleh ahli al-bidah, ngeyel, ya, tidak mau sami'na wa sadaqna terhadap kabar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Mereka apa? Ngeyel. Oh, ada bid'ah yang hasanah dengan berbagai macam, ya, alasan-alasan, hujah-hujah mereka. Ya. Mereka memang ahlul kalam yang pintar bersilat lidah. Ketika dikatakan bahwasanya tidak boleh mengkritik pemimpin di hadapan umum, dalilnya jelas, riwayat Imam Ahmad, man arada an yansaha li sultan fala yubdi alaniyatan. Namun ngeyel, ya, menabrakkan dengan hadis afdal jihad kalimatu haqqin inda sultan jair. Semulia-mulia jihad adalah berkata yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Ya. Padahal hadis itu jelas tidak bertentangan dengan yang kita sampaikan tadi. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan di hadapan umum. Hadis tentang semulia-mulia jihad itu tidak bertentangan dengan hadis wajibnya menasihati pemimpin dengan cara rahasia. Karena kata-kata semulia-mulia jihad adalah mengucapkan kalimat yang hak indah di samping, ya, atau di hadapan langsung, bukan di pinggir jalan. Ya, namun itulah al-bidah. Ya. Kata beliau, kata Imam Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, wal mirafil Qur'an darbu ba'di bi ba'din. Ya, di antara mendebat Al-Quran maksudnya adalah menabrakkan ayat satu dengan yang lainnya. Ya. Seperti tadi, hadis dengan hadis tabrakan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal tidak mungkin ada pertentangan di dalam ayat dengan ayat, ayat dengan hadis yang sahihah. Afala yatadabbarul Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka mendapatkan pertentangan yang banyak sekali. Ya. Ahlussunnah mengatakan Allah istawa al-arsy, Allah istiwa tinggi di atas arsy. Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya kedua tangan, bal yadau mabsutatan. Namun ditabrakkan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Ini adalah ciri ahli bidah, menabrakkan ayat dengan ayat. Padahal jelas laisa kamitslihi syai'un itu menyatakan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, ya. Namun Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Ya. Allah punya wajah namun nggak sama dengan wajah makhluk. Ini menjamakan antara ayat dengan ayat, bukan malah menolak ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram atau mentakwilkannya. Ya, Ar-Rahman 'alal-'arsy istawa tidak bisa ditentangkan dengan laisa kamitslihi, bahkan digabungkan oleh Ahlussunnah. Allah istawa namun sesuai dengan kebesarannya. Adapun yang menabrakkan, ya, ayat Ar-Rahman 'alal-'arsy istawa bal yadau mabsutatan dengan laisa kamitslihi syai', ini adalah kelakuannya kelompok Jahmiyah. Seperti insyaallah akan kita bacakan nanti dari ucapan Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala dalam kitab beliau Kitabut Tauhid. Kemudian kata Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, darbu ba'di bi ba'din li tarwiji madaibihim wa ra'i masyayikhihim min ghairi an yakuna lahum nusratun ala ma huwa al-haqqu. Ya. Maksud hadis tadi, tidaklah mereka itu tersesat kecuali karena mereka ini ahli ngeyel, ya, ahli debat, artinya debat kusir. Kata beliau, yaitu karena mereka mempertentangkan ayat satu dengan ayat yang lainnya untuk, ya, memenangkan ajaran sesat mereka dan untuk memenangkan pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh mereka. Bukan untuk membela kebenaran, membela Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Intinya di sini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dibawakannya hadis ini oleh Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah dalam kitab Al-Ibana ini di bab pertama manhaj wal ittiba untuk menunjukkan bahwasanya bedanya Ahlussunnah dengan al-bid'ah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendapati nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih, mereka sami'na wa ata'na dalam masalah al-amal, ya, dalam masalah al-ibadah, ya, dalam masalah ahkam. Adapun dalam masalah
al-aqidah mereka ya sami'na wa saddaqna. Dalam masalah kabar berita, dalam masalah hukum-hukum syariat mereka sami'na wa ata'na. Dalam masalah kabar berita mereka sami'na wa saddaqna. Ini ciri Ahlussunnah wal Jamaah seperti Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim, pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapat dalam hati mereka keberatan tentang apa yang kau putuskan, dan mereka yusallimu taslima, tunduk patuh. Tunduk patuh dalam masalah kabar berita sami'na wa saddaqna, dalam masalah hukum-hukum syariat sami'na wa ata'na. Ini orang-orang beriman, ini Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ngeyel. Ya. Allah mengatakan Ar-Rahman al-Istawa, dibantah. Oh, maknanya bukan ala wartafa, bukan tinggi. Kalau Allah dikatakan tinggi di atas arsy, berarti Allah itu membutuhkan arsy, berarti arsy-Nya lebih besar daripada Allah, dan lain sebagainya, daripada celotehan-celotehan mereka. Ini orang-orang yang apa? Yang ngeyel. Ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, ini bedanya dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Ahlussunnah sami'na wa saddaqna. Ini sama dengan yang kita sampaikan kemarin dari sikap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seperti yang dinukil oleh Imam As-Sabuni yang sudah kita terjemahkan dan sudah kita share di medsos kita. Bagaimana ittiba'nya mereka kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ngeyel, entah dalam masalah hukum syariat ataupun dalam masalah al-aqidah. Nah, sekarang ini kita mau contohkan lagi ya, dari kitab At-Tauhid karangan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Ini ulama dari ulama Syafi'iyah. Beliau ini Imam Ibnu Khuzaimah dikenal dengan sebutan atau gelar Imamul A'immah, imamnya para imam. Di antara sebabnya karena beliau ini gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, dan imam-imam ahli al-hadis yang lainnya. Beliau ini murid daripada Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau bisa kita katakan, ini murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, dan beliau mazhab fikihnya mazhab Syafi'i. Sekali lagi, beliau ini mazhabnya mazhab Asy-Syafi'i dalam masalah furu' wal usul. Dalam masalah fikih, dalam masalah apa? Al-aqidah, konsisten. Ya. Ini termasuk salah satu kitab istilahnya yang awail dalam masalah tauhid asma wa sifat. Judulnya saja jelas ya. Dan ini kitab soklat ya, kita soklat ya. Saya ada juga yang putih juga 2 jilid. Ini yang agak klasik ya. Ini terbitan tahun 78 ya, sekitar 42 tahun yang lalu. Ya, seumur yang bicara di sini. Tahun 1978. Ini kitab, sekali lagi judulnya saja terang benderang, Kitabut Tauhid wa isbatu sifatir rabbil lati wasafa biha nafsahu fi tanzilihi alladhi anzalahu ala nabiyhi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Judulnya Kitab Tauhid dan isbat, menetapkan sifat Allah Rabb yang Allah sifati dirinya dengannya di dalam Al-Quran, yang Allah turunkan kepada nabinya Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa ala lisani nabiyhi, dan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca beberapa ungkapan indah dari Imam Ibnu Khuzaimah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan sifat-sifat Allah, atau metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang ini sekali lagi membantah klaim ahli bid'ah ya, yang mereka juga mengatakan ini ijma ulama katanya tentang Allah tidak bertempat, padahal ini sekali lagi ijma yang palsu, tidak benar. Ya, itu ijma yang menyelisih ijma'nya. Kalau itu dikatakan ijma, itu menyelisih ijma'nya para sahabat, para tabi'in.
Imam Al-Auza'i sendiri telah berkata, kunna watabi'una mutawafiruna naqulu anallaha fis sama. Imam Al-Auza'i dari kalangan tabi'in mengatakan, kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah fis sama. Bagaimana dikatakan ada ijma' yang lain? Ya. Kalaupun kita katakan ya, itu ijma', kita katakan itu ijma'nya ulama kalian yang semadzhab dengan kalian. Ya, ini bukan ijma' yang mu'tabar. Ya. Kalaupun dikatakan itu ijma', okelah. Ya, sekarang kita apa? Tandingkan dengan ijma'nya para tabi'in. Menang mana ijma'nya tabi'in dengan ijma'nya mereka yang katanya dinukil dari Ar-Razi atau Al-Baghdadi. Ini ulama-ulama yang termasuk mutaakhirin dibandingkan Ibnu Khuzaimah, dibandingkan apalagi Imam Al-Auza'i dari kalangan at-tabi'in. Ya, maka jangan tertipu dengan kata-kata ijma' tadi. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang katanya imamnya mereka dalam kitabnya Risalah ila Al-Tsaghar, kalau mereka punya kitab Risalah ila Al-Tsaghar kalangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, di ijma' yang ke-9. Kitab ini menukil ijma'. Beliau menukil ijma'. Yang ke-9 kata beliau, al-ijma'u tasi' annahu ala arsyihi. Allah di atas al-arsy. Dan beliau membantah yang mentafsirkan istawa dengan istaulah di kitab tersebut. Sekali lagi, jangan tertipu kalau ada yang mengatakan itu ijma'. Kaum muslimin mengatakan Allah tidak bertempat. Sekali lagi itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, bertentangan dengan ijma' para sahabat, dengan Imam At-Tabi'in dan sebagainya. Contoh di sini kita akan bawakan bantahannya dari Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Bahkan sebaliknya ijma' yang benar mengatakan bahwasanya Allah di atas langit. Sekali lagi ini kitab bisa jadikan panduan dalam tauhid asma wa sifat. Ada ungkapan indah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala di sini di halaman 10, di halaman 10 beliau mengatakan babu dzikri isbati wajhillah, bab penetapan sifat wajah bagi Allah. Sekali lagi ini adalah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah yang kalian tuduh ini ajaran Wahabi. Sekarang Ibnu Khuzaimah apakah Wahabi? Imam Ibnu Khuzaimah sekali lagi hidup di abad 3 Hijriah. Hidup di abad 3 Hijriah. Syekhul Islam Al-Wahhab meninggal abad ke-13 Hijriah, lahir abad ke-12 Hijriah. Sekali lagi, siapa yang Wahabi di sini? Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ikut Wahabi atau Wahabi ikut Ibnu Khuzaimah? Afala taqilun? Kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala, bab tentang penetapan wajah bagi Allah. Alladzi wasafahu bil jalali wal ikram. Menetapkan sifat wajah bagi Allah yang Allah sifati dengan al-jalal, kemuliaan, wal ikram, kehormatan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, fa asbatallahu li nafsihi wajhan wasafahu bil jalali wal ikram wa hakama li wajhi al bil baqa wa nafa al halak anhu. Beliau membawakan beberapa ayat, di antaranya kullu syai'in halikun illa wajha. Kemudian Imam Khuzaimah mengatakan Allah menetapkan untuk dirinya sifat wajah yang Allah sifati dengan kemuliaan dan kebesaran. Dan Allah juga mengatakan wajahnya itu kekal abadi. Fanahnu. Ini sekali lagi ijma' Ahlussunnah kata Imam Khuzaimah, yang lebih dulu daripada Al-Baghdadi atau Ar-Razi. Kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, Imamul A'imah, fanahnu wa jami' ulama'ina min ahlil Hijaz wa Tihama wal Yaman wal Iraq wa Syam wa Misr madhabuna anna nusbitu lillah ma asbatallahu li nafsihi. Kami, kata Ibnu Khuzaimah, kami dan semua para ulama, entah dari kalangan ulama Hijaz, Mekah, Madinah, Watihama, Yaman, Irak, negeri Syam, Mesir, madhab kami adalah menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Nukirru bidzal bi alsinatina, kita mengikrarkan dengan lisan-lisan kita. Wa nusaddiq bidzalika biqulubina, kita membenarkan dengan hati-hati kita.
min ghairi an nusyabbih wajah khaliqina biwajhi alimil makhluqin, tanpa kita serupakan wajah Allah Khaliq kita dengan wajah seorang pun dari makhluk-makhluknya. Wa azza rabbuna an anusabbihu bil makhluqin. Maha tinggi Allah kalau apa serupa dengan makhluk. Ya. Wa jalla rabbuna an maqalatil mu'attilin wa azza an yakuna adaman kama qalahu al mubtilun. Dan maha suci Allah dari ucapan orang-orang yang mentaktil, menafikan wajah Allah atau sifat Allah. Ya. Sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang al-mubtilun yang di atas kebatilan. Li'annahum ma la sifata lahu ta'ala Allah amma yaqulul jahmiyun alladziina yunkiruna sifati khaliqina. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari ucapan kelompok Jahmiyah yang mengingkari sifat khaliqina. Alladzi wasafallahu biha nafsahu fi muhkami tanzili. Ini ijma ulama yang dibawakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala yang hidup pada abad 3 Hijriah sebelum Al-Asy'ari, sebelum Al-Baghdadi ataupun Ar-Razi dan seterusnya. Dan di sini pula beliau menyebutkan babu dzikril bayan min akhbarin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi isbatil wajh lillahi jalla thana'uhu. Bab penjelasan tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah penetapan wajah bagi Allah. Ini ittiba Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ngeyel. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mentakwil wajah dengan zat atau kekuasaan. Sami'na wa sadaqna. Ini yang dilakukan oleh Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Ini yang dicontohkan oleh beliau. Tidak ngeyel, tidak mentakwil-takwil. Kemudian kita baca lagi tentang yang kita sampaikan tadi, bahwasanya al-bidah mereka suka membenturkan ayat dengan ayat, tidak menjamakkannya. Di antaranya di sini kata beliau, wa amma ihtijajul Jahmiyah ala ahli sunnah wal athar fi hadan nahwi bi qauli laisa kamisli syai'un fa minal qail inna li khaliqina mislan au inna lahu syabahan. Di antara hujahnya kelompok Jahmiyah terhadap ahli sunnah wal jamaah tentang sifat-sifat Allah ini, mereka berhujah dengan ayat laisa kamisli syai'. Ini seperti yang kita sampaikan, madzhab fawailul musallin, memotong ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Ini mereka bawakan untuk menafikan sifat-sifat Allah. Ini sama mereka dengan kelompok Jahmiyah itu dalam menafikan sebagian sifat Allah. Kalau Jahmiyah lebih gentle. Mereka kelompok Jahmiyah menolak semua nama Allah, semua sifat Allah. Adapun mereka ini menetapkan sebagian sifat, menolak atau mentakwil sebagian yang lain. Cuma intinya kurang lebih sama. Berhujah dengan ayat laisa kamitslihi syai' untuk menolak sifat istiwa, sifat wajah bagi Allah, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Khuzaimah, hujahnya kelompok Al-Jahmiyah membawakan ayat laisa kamitslihi syai'. Kata beliau, wa hadza minat tamwi 'ala ru'a was-suffali yumawihuna bimisli hadza 'alal juhal. Ini adalah propaganda atau provokasi kelompok Jahmiyah terhadap orang-orang jahil, untuk Islam mendoktrin mereka, mengelabui mereka, bahwasanya Allah anna ma wasafallahu biya ma wasafa bi nafsahu fi muqami tanzi aw ala lisan Nabi sallallahu faqad syabbahal khaliq bil makhluk, untuk membuat image, opini di tengah-tengah orang-orang awam bahwasanya barang siapa menetapkan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Naudzubillah min dzalik. Padahal sudah kita sampaikan berulang kali dari ucapan Naim bin Hammad, laisa ma wasafallahu wala rasuluhu tashbih. Tidaklah yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan Rasul itu bentuknya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun itulah sekali lagi tipuan, pembodohan yang dilakukan oleh ahlul kalam terhadap umat Islam. Kalau orang itu menetapkan apa yang Allah tetapkan, yang ditetapkan Rasulullah SAW, maka berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka seolah-olah mereka mengatakan dohirnya ayat, dohirnya hadis itu tasbih, kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada tuduhan dusta, keji kepada
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Imam Al-Khuzaimah rahimahullah, walaysa fi tasmiyatina ba'dal khalqi bi ba'di asami bi mujibi indal uqala alladina yaqiluna anillah khitaba an yuqala innakum syabbahtumullah bi khalqihi. Tidaklah menamakan sebagian makhluk dengan sebagian nama, itu menurut orang-orang yang berakal, yang paham tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika Allah mengatakan dirinya punya wajah, orang yang berakal sehat mengatakan tidak mungkin Allah menyamakan dirinya dengan apa? Makhluk. Ya. Kemudian pada poin berikutnya, halaman di sini kita bawakan lagi halaman 53, babu zikri isbatil yad lil khaliq al bari jalla wa ala. Bab tentang penetapan sifat tangan bagi Allah azza wa jalla. Ini sekali lagi akidahnya Ahlussunnah yang asli, akidahnya Imamul A'immah, akidahnya imamnya para imam. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah menetapkan sifat tangan bagi Allah. Kata beliau, wal bayanu annallaha ta'ala lahu yadan. Dalam di halaman 53 beliau mengatakan penjelasan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Kama a'lamana fi muhkami tanzili, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Anna khalaqa Adam alaihi biyadai. Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kemudian beliau sebutkan beberapa dalilnya. Kemudian beliau membawakan hadis Rasulullah SAW tentang penetapan sifat tangan bagi Allah. Babu dzikril bayan min sunnatin Nabi SAW. Ini itibaknya Imam Al-Khuzaimah rahimahullah, murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dari ulama Syafi'iyah, mencontohkan kepada kita itibak kepada sunnah Rasul, tidak ngeyel. Allah mengatakan dirinya punya kedua tangan, ya sudah, samina wa sadaqna. Rasul mengatakan Allah punya tangan, samina wa sadaqna. Ini ajarannya Ahlussunnah seperti yang dicontohkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah dan ulama-ulama Ahlussunnah yang lainnya. Kata beliau, babu dzikril bayan min sunnatin Nabi SAW ala isbatil yadillah jalla wa ala. Tentang penetapan sifat tangan bagi Allah muwafiqan lima yakunu min tanzil rabbina, yang sesuai sama dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Karena nggak mungkin ayat bertentangan dengan hadis yang sahih, atau hadis yang sahih nggak mungkin bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kemudian beliau sampaikan beberapa dalil di kitab ini, panjang sekali. Kemudian juga masalah sifat istiwa. Di halaman 110 beliau menyebutkan babu dzikril bayan anallah azza wa jalla fis sama. Penjelasan bahwasanya Allah itu fis sama, di atas langit. Kama akhbarana fi muhkami tanzil, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ala lisani nabi alaihissalam, seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ittiba, enggak ngeyel seperti alil kalam, seperti ahli al-bid'ah. Kemudian beliau sampaikan beberapa dalil-dalil dari ayat ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya juga beliau membawakan pembahasan masalah khusus masalah istiwa. Di halaman 101 beliau menyebut bab zikru istiwa khaliqina, bab tentang masalah istiwa Allah azza wa jalla. Disebutkan oleh beliau ayat-ayatnya. Beliau mengatakan al-fa'alu lima yasha'ala arsyihi fakana fawqahu. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki di atas arsy-Nya. Dia di atas arsy Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli syai', di atas semua makhluk-makhluknya. Kama akhbarana Allah, seperti yang Allah firmankan. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian kata Imam Ibnu Khuzaimah, fa nahnu nu'minu bi khabarillahi jalla wa ala anna khaliqana mustawin ala arsyihi. Kami mengimani kabar berita dari Allah azza wa jalla bahwasanya dia khaliqana mustawin, di atas arsy-Nya. La nubaddila kalam Allah wa la naqulu qawlan ghairal ladzi qila lana. Kita tidak mau merubah-rubah firman Allah, enggak mau mentakwil, mentaktil ataupun tahrif, mengotak-atik firman Allah. Wala naqulu qaulan ghairal ladzi qila lana. Kita enggak mau menyelisih apa yang Allah firmankan. Kama qalatil mu'attilatul jahmiyah, seperti kelompok Jahmiyah
yang mengatakan annau istaula ala arsy lastawa. Kelompok Jahmiyah tafsirkan istawa dengan istaula menguasai. Ya, maka mereka yang katanya membantah Jahmiyah, padahal mereka mengikuti kelompok Jahmiyah dalam mentafsirkan istawa dengan istaula. Ini kata Imam Khuzaimah rahimahullah. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan ya, kita berhenti sejenak. Insyaallah kita lanjutkan setelah al-adzan. Baik, kita lanjutkan. Kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah tadi, kita ulangi, fa nahnu nu'minu bi khabarillahi jalla wa ala anna khaliqana mustawin ala arsyihi. Kita mengimani sesuai dengan apa yang Allah kabarkan, bahwasanya khaliqana, pencipta kita itu Allah Subhanahu wa taala, mustawin ala arsy, di atas arsy-Nya. La nubaddil kalam Allah, kita tidak merubah kalam Allah. Wa la naqulu qawlan ghairal ladzi qila lana, kita enggak mau mengucapkan apa yang tidak dikabarkan kepada kita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qalatil mu'attilatul jahmiyah, sebagaimana kelompok al-jahmiyah yang mengatakan annau istaula ala arsyihi, Allah itu menguasai arsy. Bukan Allah istiwa di atas al-arsy, lastawa. Fabaddalu qaulan ghairal ladzi qila lahum, mereka merubah kalam Allah. Mereka mengatakan apa yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kafi'lil yahud lamma umiru an yaqulu hitta faqulu hintah. Ini seperti kelakuannya orang-orang Yahudi ketika mereka diperintah mengatakan hitta, mereka orang Yahudi mengatakan hintah, ditambahi apa? Nun. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, alangkah miripnya lamnya mereka dengan nunnya Yahudi. Orang Yahudi menambah nun, hitta menjadi hintah, mereka menambah lam dengan mengatakan istaula, padahal yang Allah firmankan istawa. Mukhalifina li amrillahi jalla wa ala, mereka menyelisihi firman Allah azza wa jalla, kadzalika al-jahmiyah. Ini ciri al-bidah, ngeyel ya, tidak sami'na wa ata'na atau sami'na wa saddaqna terhadap kabar berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Ini tentang pertanyaan kita baca secara global, bergabung dengan komunitas organisasi yang ada ikhtilat, ada juga orang-orang yang mungkin menyimpang, sesat, ya, kelompok-kelompok harokah misalnya, maka Anda haram untuk masuk ke dalam organisasi tersebut. Karena bagaimanapun juga lingkungan ini sangat mempengaruhi. Sedangkan kita diperintahkan oleh para ulama berdasarkan ayat dan hadis untuk menjauh dari ahli al-bidah. Man sami'a ahadukum bid-dajjal falyan anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, tentang bisikan-bisikan dalam hati, ya, dalam benak kita tentang hal-hal yang tidak layak untuk kita sampaikan. Dan ini pernah juga dikeluhkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Mungkin ada bisikan dari syaitan tentang misalnya siapa yang menciptakan, ketika dijawab dalam hati Allah yang menciptakan kita. Kemudian ada bisikan lagi, siapa yang menciptakan Allah. Maka kata Rasul SAW, itu harus diperangi bisikan tersebut. Ya, dengan isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah, dengan mengatakan amantu billah. Dan itu menunjukkan salah satu bentuk adanya kekuatan iman dalam diri kita. Dzaka sarihul iman, kata Rasul, itu adalah iman yang kokoh, dalam arti ketika ada bisikan setan berarti masih ada keimanan dalam hati kita. Karena setan nggak akan mungkin menggoda orang yang sudah tidak ada imannya. Ya, setan menggoda yang masih ada keimanan atau yang kokoh keimanannya. Cuma masalahnya harus tetap kita perangi. Dan kita juga terus banyak belajar al-aqidah as-sahihah yang berdasarkan sekali lagi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah serta pertolongannya untuk kita tetap istiqomah di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari syubhat, dari kejelekan, kejahatan, alil bidah,
dari orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam, aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.